Pembukaan workshop, pengembangan kurikulum dan penyelarasan kurikulum. SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 3 Kupang yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang diwakili oleh Kepala Bidang Dikmen Matias Beh. Dalam sambutannya, Kabid Dikmen mengatakan bahwa untuk tahun ini SMK Negeri 3 Kupang ditunjuk sebagai pusat keunggulan dan berfokus pada pemberdayaan sumber daya manusia. SMK mengalami perubahan pada tahun 2020 menjadi SMK Center of Excellence yang difokuskan pada muatan kurikulum, untuk menggagas industri dan jurusan dunia kerja yang akan melahirkan konsep pernikahan massal. Selengkapnya ikuti sambutan Kabid Dikmen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Di sini, tetapi jangan lupa dukung channel kesayangan Anda dengan tekan subscribe, like, komentar, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar Anda dapat melihat video-video terbaru dari kami. Melangkahi sebuah tahapan yang luar biasa dengan fase keberhasilan telah menghilangkan tool menggantikan dengan asesmen nasional, lalu masuk ke konsep Merdeka Belajar yang di dalamnya ada 8 konsep krusial yang menjadi catatan khusus kita pada hari ini terkait dengan perlakuan kurikulum paradigma baru di SMK Pusat Keunggulan. Kita ikuti semua bahwa sejak tahun 2019 Kementerian mendeklarasikan namanya SMK Revit. SMK revitalisasi ini pada fokus pada ketersediaan sarana prasarana dan itu baik gedung tetapi sarana praktek diperkuat di SMK. Lalu tahun 2020 kemarin berubah menjadi SMK COE, Center of Excellence, yang fokus pada muatan kurikulum untuk bagaimana menggandeng industri, Judika bersama dengan sekolah betul-betul duduk sama-sama menghasilkan konsep yang kawin massal. Yang dulu kita hanya magang saja, MTU, foto-foto, selfie-selfie, didorong untuk tidak sampai sini, tetapi terjadi kawin massal di dalamnya menghadirkan kelas-kelas industri. Terus ada MBU yang sudah mengarah pada bagaimana merekrut hasil tenaga dan itu didorong di COE. Dan tahun ini dikembangkan menjadi SMK Pusat Keunggulan yang fokus pada mendrive sumber daya manusia. Sehingga Bapak Ibu untuk pelatihan yang terkait dengan SMK Pusat Keunggulan tahun ini, Bapak Ibu kita semua akan ikuti, pemerintah akan bersama-sama melakukan upgrading ataupun peningkatan kompetensi guru-guru, terutama di guru-guru kejuruan. Sehingga saat ini sedang berlangsung juga upskilling untuk seluruh guru-guru kejuruan termasuk dari SMK Negeri 3. Apa yang dimaksud di balik itu semua Bapak Ibu? Ini untuk menjawab sebuah tantangan baru. Tadi Ibu Kepala sudah melaporkan tentang 4.0 dan itu bukan hal yang baru bagi kita semua. Tetapi kita juga sedang merangkap masuk pada 5.0 robotik yang para pakar lagi berpikir sekarang negara-negara maju seperti Jepang masuk ke 4.0, 5.0. Tapi ada pertanyaan besar di sana. Manusia ingin menggantikan seluruh bagian pekerjaan yang lain dengan peran robot, tapi robot juga ingin bertanya, kenapa saya berfungsi hanya pas sebatas tombol? Itu sebuah konsep yang di dunia ini sekarang lagi didorong, apakah akan tergantikan peran manusia. Dan hari ini pertanyaan besarnya adalah apakah guru masih dibutuhkan pada era 4.0? Itu pertanyaan sangat-sangat mendasar. Sehingga nanti pendampingan terkait dengan pengembangan kurikulum di SMK Pusat Keunggulan ini paradigma baru yang mau dibawa kemana? Kemarin kita sudah ikuti asesmen nasional, tapi Ibu coba ikuti. Ini pasti di bagi guru, terutama untuk
jurusan coba meramu ataupun Bapak Ibu yang mengikuti tes P3K. Apakah, pertanyaan saya waktu di Sumba, saya tanya, apakah anak-anak masih merasa bahwa yang tadi malam saya pelajari tidak keluar di tes hari ini? Tidak ada yang bisa jawab. Karena itu konsep lama. Jadi saya bertanya lagi, ataukah kalian berupaya sendiri memahami konsep pertanyaan yang ada di situ? Dan itu yang terjadi, sehingga basisnya adalah ketika literasi numerasi tidak dikembangkan dengan baik, maka seluruh konsep-konsep pembelajaran kita yang masuk dalam bagaimana pembentukan kurikulum baru itu akan bergeser dengan sendiri. Karena literasi numerasi kita lemah. Dan Bapak Gubernur mendorong agar literasi numerasi menjadi hal pertama. Karena dengan literasi numerasi kita akan bangga. Orang bertanya literasi numerasi itu seperti apa? Hari ini saya yakin Bapak Ibu, guru terutama, bingung. Literasi numerasi itu kita tahu literasi numerasi, tapi apanya? Lalu saya juga mencari format. Gampangnya seperti apa? Saya memberikan contoh. Bapak Ibu, dulu kita buat soal anak main adalah alat komunikasi. 100 anak bangga, ranking 1. Cerita orang tuanya, wah ranking 1 nilai 10. Tapi kita lupa bahwa dia pulang ranking 1-nya dengan konsep main adalah. Tidak pernah kita arahkan dia berpikir kenapa ada putih di sini, kenapa ada hitam, kenapa dari plastik, kenapa terpolitis sumber suara, kenapa itu Bapak Ibu kita tidak kembangkan itu dalam pembelajaran kita. Akhirnya anak lemah literasi numerasi. Bapak Ibu, mereka belajar konsep RPP 1 debat itu ada di titik ini. Bapak Ibu mungkin fokus pada main adalah, tapi harus bebas untuk mengeksplorasi isi dari main itu. Baru bisa akan jadi anak-anak akan terbiasa. Kalau tidak Bapak Ibu tanya anak tinggal di mana, di wali kota sampai sini berapa kilo, tidak akan tahu. Karena mereka tidak terbiasa untuk mencari tahu. Itu konsep literasi numerasi. Sehingga saya ingin menitipkan pesan pada Bapak Ibu guru semua. Industri pasti akan menyesuaikan, tetapi kita yang mendrill anak-anak ini harus kuat dengan konsep bergeser dari paradigma lama soal bagaimana pembentukan kurikulum baru. Pak Menteri menginginkan yang pertama, ini fase pertama, kurikulum harus disejajarkan. Ada 8 aspek menjadi catatan krusial untuk SMK Pusat Keunggulan. Yang pertama, kurikulumnya harus diselaraskan dengan industri. Soft skill, hard skill harus jalan. Dan karena itu dulu kita masih susah sekali untuk hadir bersama-sama dengan dunia. Tapi hari ini terbalik, ada perhatian yang luar biasa. Makanya di awal saya bilang berikan beritahu, karena itu perhatian yang bagus, yang memang itu yang diharapkan. Kurikulum harus diselaraskan. Yang berikut, masuk pada aspek berikut itu adalah bagaimana konten dari isi kurikulum itu diterapkan di kelas. Itu yang tadi saya bilang, pendidikan karakter bukan hanya soal Bapak Ibu memahami agak mulia, bertakwa, bukan itu. Tapi bagaimana anak dibawa pada konsep untuk berpikir, berinisiatif dalam kelompok, berkoordinasi dalam tingkat sosialisasi, pertemanan, dan itu membentuk sebuah persamaan yang nanti melahirkan yang nanti konsep kebinekaan dalam pendidikan karakter. Hal ketiga Bapak Ibu adalah menghadirkan industri pakar pembelajaran. Menteri katakan minimal 50%
Sehingga Bapak Ibu mendesain, betul-betul desain guru tamu itu jangan main-main. Itu sudah disyaratkan 50, minimal 50%. Artinya apa? Kita bagi hasilnya. Kalau dalam bisnis, orang akan milih bagi hasil. Kalau saya punya bisnis, saya panggil orang itu, kamu senang digaji atau bagi hasil? Saya sudah cek, orang lebih senang bagi hasil. Karena penghasilan berapa, Pak bisa berapa, atau presentasi. Tapi kalau saya gaji dia, waktu bisnisnya bagus, dia dapat tetap gaji. Nah, konsep sekolah dan industri seperti ini. Kalau sudah lebih dari 50%, ini kita bagi hasil lebih. Sehingga panennya, kalau bagus, sekolah senang, industri senang, sumber daya manusia kita akan tercipta pemenuhan kualitas, dan itu sambutan yang luar biasa. Sehingga saya berharap tidak hanya di momen ini saja, tapi SMK kita di NTT, khususnya SMK Pusat Keunggulan, SMK Negeri 3 menjadi contoh bagaimana menghadirkan industri untuk terus ada di setiap tahapan pembelajaran. Kita dengan pembelajaran praktek, tetapi menyangkut soft skill, hard skill, industri itu bisa memberikan budaya kerja yang akan kental, anak bisa beradaptasi. Sehingga saya berharap momen itu bisa ditingkatkan. Yang berikut, tahapan berikut itu magang minimal 1 semester minimal. Berarti kami bisa berkembang. Tahapan berikut itu apa? Guru-guru harus terus beradaptasi keterampilan, penguasaan kompetensinya linear dengan kemajuan di industri. Maka dia harus terus dibimbing, dilatih untuk peningkatan kompetensi. Apalagi di zaman digitalisasi, kita syukuri ada COVID, ini bagaikan gelombang yang keras. Perahu harusnya tiba di pantai 1 minggu, dengan gelombang kita tiba hanya 1 detik. Semua merapat digitalisasi dan kita ada di situ. Sehingga Bapak Ibu pertanyaan soal apakah guru masih dibutuhkan di sekolah, ini menjadi pergumulan kita semua. Karena kalau tidak Bapak Ibu guru akan tergilas dengan kemampuan numerasi literasi anak dengan publik. Mereka kaya informasi. Bapak Ibu jangan kaget, mereka pengetahuan sekarang jauh lebih di atas kita. Sehingga Bapak Ibu hindari sudah program cara mengajar konsep-konsep lama. Sudah tidak cocok lagi. Tidak ada zaman lagi kita marah-marah mereka. Tidak ada zaman lagi kita menghentikan catatan. Tidak ada lagi zaman kita datang. Tidak ada. Kalau tidak Bapak Ibu tidak bergeser, think out of the box, maka saya andaikan seperti lumba-lumba di kolam, lumba-lumba piara, dan lumba-lumba di laut lepas. Lumba-lumba piaraan itu jam 12 makan, tuannya datang ke makan, dia keluar makan. Jam 3 makan, jam 6 makan, seperti itu. Dan lingkungan bermain dia mesti kita tolong. Deteksi dia, kemampuan diri dia beradaptasinya kurang. Dan sekalipun dia puas, tapi saya yakin ketika dia dilepas di laut lepas, dia akan menjadi mangsa predator. Beda dengan lumba-lumba atau ikan paus, ikan hiu di laut lepas. Dia beradaptasi dengan lingkungan yang begitu luas. Dia mampu untuk mencerna lingkungannya, adaptasinya kuat, dia bisa menjadi seorang predator. Kekuatan dia luar biasa. Dia bisa memangsa apapun. Dia menjadi pemenang. Karena itu Bapak Ibu, konsep pembelajaran kita saat ini harus bergeser. Saya lihat dari Boga, ya, food and beverage-nya sudah bagus. Ya kita tantang. Kemarin di beberapa titik saya bilang, coba TKJ jangan coba jaringan. Coba buat laptop SMK Negeri 3. Buat sendiri. Buat HP SMK Negeri 3. Kan dalam pos sekolah. Jangan beli gambarannya, beli part per part. Katakan bagian per
dirakit, itu jadi berapapun di bos membolehkan. Laptop SMK Negeri 3, nah ini baru namanya inovasi. Kalau yang colok-colok sekarang, kenapa bilang TKT itu menjadi jenuh? Karena orang otodidak dia dapat. Walaupun trennya di kita NTT wilayah yang lagi berkembang seperti itu. Tapi mari Bapak Ibu, saya ingin mendorong agar lewat sebuah brand yang begitu tinggi bagi SMK kita, SMK Negeri 3, revenue-nya dapat, COE-nya dapat, terus pusat keunggulannya dapat, apalagi yang diragukan. Guru-gurunya mesti yang guru. Ya, kita berikan aplaus untuk guru-guru, karena anak-anak tampil pada kampus itu memang produknya dari guru. Mereka bertahan walaupun sampai sore. Tapi gambaran itu kita bisa lihat, dan itu penataan yang harus terus menjadi sebuah komitmen bagaimana membangun sumber daya manusia kita. Sehingga pada akhirnya ini akan melahirkan kualitas sumber daya manusia yang bisa memenuhi pasar kerja. Kita berharap dengan kehadiran Udika yang terus memberikan penguatan, termasuk di dalam seri terkait dengan peraturan kurikulum berbasis industri. Kalau dapat kelas-kelas industri yang oleh kementerian itu didorong masih konsep industri besar, coba di sini itu saja. Mungkin dari salon-salon kecantikan kita buat kelas, tidak usah berpikir dan sampai ini kelas industri salon apa di sini pakai brand nama, tapi yang tamat dia direkrut. Bapak Ibu tinggal cari pasar, tapi mereka yakin ada percaya diri kuat. Oh, saya belajar tamat pasti akan direkrut. Oke, kita mulai dari itu. Tidak usah sampai ya kelas industri harus yang kelas PLN, Alfamart atau apa, atau GN, apa hotel programnya. Dan yang itu mungkin ada fashion, penjahit apa itu kelas dibentuk saja. Inovasi ini harus didorong sehingga akan melahirkan sebuah kepercayaan diri dari anak, karena anak itu kadang mencontohi apa kira-kira. Saya yakin dengan animan tinggi masuk SMK 3 yang dulu brandnya sedikit pesimis, sekarang mereka dengan gagah berani mau menunjukkan saya SMK 3 karena mereka melihat sebuah masa depan. Akhirnya Bapak Ibu, atas nama Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekaligus memang titipan dari Bapak Gubernur untuk bagaimana SMK-SMK kita harus berganti kulit. Dengan program kita akan sedang menginisiasi inovasi program SMK plus 1 tahun di inovasi Bapak Gubernur untuk mengisi kekosongan guru-guru kejuruan. Kita berharap dalam tahun depan sudah bisa dengan badan COVID ini berakhir, penyelenggara bisa terfasilitasi dan lainnya, termasuk SMK 3 pun ini ada dalam pemetaan itu, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan sumber daya manusia. Dan izin Tuhan yang Maha Kuasa, Bapak Ibu kita semua, saya nyatakan workshop pengembangan kurikulum SMK Pusat Keunggulan, penyelarasan kurikulum untuk tingkat SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 3 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Kiranya Tuhan memberkati kita.